Kitabus Siyam. Qala al-musannif wa syara'itu wujubus siyami arba'atu asya'a. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Berkatalah Al-Imam Abi Syuja' di dalam kitabnya yang fenomenal, syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah mampu untuk melakukan puasa. Asyarah, penjelasan. Asyamu lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa artinya adalah menahan. Syara'an, sedangkan secara istilah al-imsak an syahwatil batan wal faraj min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi bi niyyati taqarrub ila Allah Ta'ala. Yang artinya adalah menahan syahwat, baik itu syahwat perut maupun al-faraj. Al-faraj itu artinya kemaluan. Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi, yang mana berpuasa itu adalah waktunya daripada fajar shadiq atau adzan subuh ila ghurubi syamsi, sampai kepada tenggelam matahari atau azan maghrib, biniyati taqarrub ilallah ta'ala, dan diniatkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad furida siyamu fi syahri Sya'ban minas sanati saniyati lil hijrah. Diwajibkannya puasa pada bulan Sya'ban di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shomar Rasul 9 sanawat. Nabi berpuasa itu 9 kali. Dari tahun kedua bulan Sya'ban setelahnya Ramadan sampai kemudian 9 tahun ke depan. Hukmu siyam hukum berpuasa adalah fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin mata tawaffarati syurut. Puasa itu hukumnya adalah fardu bagi setiap muslim ataupun muslimah, bagi yang sudah melengkapi syarat. Syaratnya tadi di depan tadi, yaitu yang pertama adalah Islam. Artinya kalau dia seorang muslim yang sudah baligh, kemudian berakal dan mampu untuk berpuasa, maka dia wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Dalilnya adalah Quran Suratul Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa adalah sarana agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini tegak berdiri atas 5 hal. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu adalah bagian daripada rukun Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arkanuhu, rukunnya adalah so'imun, orang yang berpuasa itu sendiri. Yang kedua, waniyatun, adanya niat ketika berpuasa. Wa imsakun anil mufattirat, dan menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa, yang insya Allah nanti ada penjelasan seterusnya selanjutnya. Yuthabbitu siyamu syahri Ramadan bi ahadil amroini. Puasa Ramadan itu bisa ditetapkan dengan 2 hal. Yang pertama, ru'yatul hilal, terlihatnya hilal, lailatul thalathina min syahri Sya'ban, di penghujung Sya'ban nanti. Wa yakfi syahidun wahidun adlun wa yastaritu lafdhun ashhadu bitulu'il hilal. Dan cukup seseorang yang menyaksikan, hanya seorang saja, seorang saksi yang adil, dan dia bersaksi bahwa dia sudah melihat adanya hilal.
yang lain mengikuti. Jadi tidak mesti semuanya melihat. Cukup dengan kesaksian orang yang adil. Kedua, dengan cara ikmalu syahri Sya'ban 30 yauman. Melengkapi bulan Sya'ban 30. Wadzalika inda ta'athuri ru'yatul hilal. Ketika hilal sulit untuk dilihat. Mungkin karena awan tebal. Ini sekarang musimnya musim hujan. Berdasarkan hadis Nabi, idza ra'aitumuhu, kalau kamu melihat hilal fasumuhu, ay fasumu, maka mulailah berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau melihat maka berbuka. Jadi berbuka dan berpuasa dimulainya adalah dengan ru'yatul hilal, melihat yang namanya hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Tapi kalau ternyata sulit, maka sudah dilengkapkan menjadi Sya'bannya menjadi 30. Jadi bisa jadi Sya'bannya dilengkapi 30, maka mulai puasanya nanti di tanggal 2 Maret. Jatuhnya 1 Ramadan. Tapi kita berdoa semoga agar kemudian tahun ini serempak kita berpuasa sama-sama di bulan tanggal atau di tanggal 1 Maret jatuhnya 1 Ramadan, sehingga Jumat malam nanti kita sama-sama bisa melaksanakan yang namanya sholat tarawih. Waktu ru'yatul hilal ba'da ghurubis syamsi at-tasi wal isrin min syahri Sya'ban. Waktu untuk melihat hilal itu adalah setelah tenggelamnya matahari di tanggal 29 Sya'ban nanti. Di penghujung Februari melihat hilal. Kalau hilalnya sudah kelihatan, maka 1 Maretnya kita masuk ke dalam 1 Ramadan. Hikmah masyru'iyatus siyam. Hikmah disyariatkannya puasa. Yang pertama adalah as-shaum ta'abbudi, ay ta'abbudanallahu ta'ala fa'alaina as-sam'a wa ta'ah wal imtithala li amrihi ta'ala. Puasa itu adalah kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah yang sudah menciptakan kita. As-shaum yuaddi ilal iman. Orang yang berpuasa itu maka akan memantapkan keimanannya. As-shaum yughzi ar-ruh wa yukawwiha. Puasa itu juga bisa memberi kekuatan kepada ruh. Tadribun ala sabri wasyiddah wa tahakkum fi syahawat. Dengan berpuasa juga kita dilatih untuk yang namanya bersabar. Meskipun makanan yang ada di rumah itu adalah makanan yang halal, tapi kita tidak diperkenankan untuk memakannya dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Sudah azan maghrib nanti ya terserah, tapi jangan pula kebanyakan, nanti sakit perut, malas sholat tarawih. Asyiddatu wa tahakkum fi syahawat. Dengan puasa juga kita bisa menekan syahwat agar jangan kemudian syahwat ini diikuti selalu. Wal ihsasu bihajatil fuqara wal masakin wal muhtajin. Dengan berpuasa itu kita bisa merasakan bagaimana kemudian apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang selama ini dalam keadaan kesulitan. Mereka yang sulit makan, mereka orang-orang miskin, orang-orang yang mempunyai kebutuhan. Itu kita merasakannya ketika kita menahan lapar, menahan haus dari mulai azan subuh sampai kemudian azan maghrib. As-shaumu himayatun li sihhatil insan minal amrad. Dengan berpuasa juga kita bisa menjaga kesehatan. Karena yang selama ini tubuh kita selalu makan yang banyak. Ketika berpuasa, apa yang ada di dalam tubuh kita beristirahat, dan itulah kemudian menyebabkan tubuh kita menjadi sehat insya Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsatnya, sumu tasihhu, kata Nabi, puasalah maka engkau akan sehat insya Allah.
Akan tetapi bukan kemudian ketika kita sakit tidak boleh tidak berpuasa. Karena orang yang sakit itu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Mereka yang dalam keadaan sakit itu diizinkan untuk kemudian tidak berpuasa, akan tetapi nanti diganti di hari yang lainnya. As-shaum i'lanun limabda'il wahdati bainal muslimina. Fal kullu yasumu fi waqtin wahid wa yuftir fi waqtin wahid. Puasa itu sebagai persatuan kaum muslimin dimanapun berada. Karena memang kita kaum muslimin ini diperintahkan untuk bersatu, jangan bercerai-berai. Dan dengan puasa itu persatuan. Jadi semuanya berpuasa di bulan yang sama, di waktu yang sama. Nggak ada tiba-tiba yang satu puasa Ramadan, yang satu puasa di bulan lain. Semuanya sama berpuasa di bulan Ramadan. Syara'id wujubus yam. Syara'id jamak daripada syarat. Bagi yang ingin bertanya di kolom komentar kami persilahkan. Ini di mana ngelihat komentarnya ini? Oh, apa muncul sendiri mungkin nanti. Syarat itu wujubuz yam, syarat wajibnya puasa. Yang pertama al-Islam. Li'anna siyamu ibadatun tatlubu minal muslim. Karena yang namanya puasa itu adalah satu ibadah. Tapi hanya orang Islam yang diminta untuk melaksanakannya. Kalau dia tidak Islam, ya tidak disuruh puasa. Dia disuruh untuk beriman terlebih dahulu. Wa amal murtad idza shoma fala yuqbal minhu wa yutalib bihi idza raja'a ilal Islam. Seorang muslim yang naudzubillah dia murtad, selama dia murtad itu dia tidak menjalankan puasa. Nanti ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam lagi, misalkan dapat hidayah, dia masuk agama Islam lagi, maka puasa-puasa yang ia tinggal ketika ia murtad itu diganti. Lain antara yang murtad dengan memang yang sedari awal tidak beriman. Kalau yang sedari awal beriman, sedari awal dia tidak beriman, dia tidak puasa, ketika masuk Islam nanti dia tidak mengganti puasanya. Beda kalau misalkan ada orang murtad misalkan, kemudian dia tidak puasa, maka ketika dia masuk Islam lagi mengganti puasanya yang ketinggalan. Selamat datang Kak Sawal. Syarat yang kedua al-bulugh. Al-bulugh artinya baligh. Fala yajibu ala sobi. Anak kecil tidak wajib puasa. Ajarkan anak berpuasa di umur ya seperti kita mengajarkan anak untuk sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun diajarkan. Nah, berpuasa seperti itu juga. Kalau di bawah umur 7 sudah diajarkan untuk puasa, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi jangan kemudian memaksanya karena mereka masih kecil, belum dibebankan oleh syariat. Umur 4 tahun, umur 5 tahun, jangan dipaksa untuk puasa. Nauzubillah sampai celaka karena dia menahan lapar yang belum diwajibkan untuknya. Kalau anak-anak umur 6 tahun, 5 tahun mereka mau puasa, berpuasa setengah hari saja tidak apa-apa. Setengah hari sampai azan zuhur silahkan berbuka. Tapi yang berbuka hanya anaknya saja. Nah, orang tua, bapaknya jangan ikutan berbuka. Ya. Nah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Rufi al-qalam an salasah. Pena diangkat. Diangkat artinya tidak terhitung dosa, tidak tertulis untuknya. Siapa? Yang pertama Anis Sobi. Di sini hanya dijelaskan masalah al-bulugh tadi atau baligh sebagai syarat puasa. Rufi al-qalam an salasa, pena diangkat dari 3 dan di antara 3 tersebut adalah as-sobi hatta yablugh. Orang yang anak kecil sampai dia baligh maka pena diangkat, tidak terhitung dosa. Yang kedua, kemudian yang selanjutnya al-aqlu.
li'anna al-aqla huwa munatun at-taklif wal majnun mafrughun anhu lil qalam liqaulihi. Lanjutan daripada hadis yang tadi. Rufi al-qalam an salasa anisobi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia baligh, wa anin naim hatta yastaikis. Orang yang tidur sampai terbangun, jadi tidak terhitung dosa. Orang tidur, di dalam tidurnya dia maling, itu tidak dihitung dosa. Tapi jangan bangun tidur dipraktekin, nah itu yang dosa. Kalau dia tidur, dalam tidurnya dia melakukan pelanggaran syariat, itu tidak terhitung dosa. Wa anil majnun hatta yufik, orang gila. Orang gila sampai dia sadar dari gilanya itu tidak terhitung dosa. Jadi ada orang gila nggak puasa ya nggak dosa. Orang gila itu nggak puasa nggak dosa, nggak sholat nggak dosa, melanggar syariat tidak dosa. Kalaupun mati masuk ke dalam surga. Tapi bukan kemudian kita jadi gila aja, enggak. Karena masuk surga itu enggak mesti dengan gila. Dengan menuntut ilmu pun kita dimudahkan insya Allah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rufi al-qalam maknahu annahu ghairu mukallaf. Yang dimaksud hadis Nabi rufi al-qalam tadi, dia tidak mukallaf. Tidak mukallaf itu artinya tidak dibebani oleh syariat. Annahu ghairu mukallaf bi ahkami syariah wa ghairu mutalib biha, dan dia tidak diminta. Itu yang rufi al-qalam itu. Syarat yang selanjutnya al-qudratu ala siyam, mereka yang mampu untuk berpuasa. Fala yajibu siyam 'alal marid idza ta'akhkhara asy-syifa idza shoma aw yazid al-marad. Al-qudra 'ala siyam la yajibu siyam 'alal marid idza ta'akhkhara asy-syifa idza shoma aw yazid al-marad aw syaikhul kabir wal 'ajiz idza sha'uba 'alaihi masyam. Orang-orang tua, orang-orang yang sakit dalam artian tak kunjung sembuh, yang menurut dokter yang adil, menurut dokter yang terpercaya, ini orang kalau puasa nanti penyakitnya semakin parah, maka dia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Cuma ketika penyakitnya sembuh, dia berpuasa mengganti puasanya yang tertinggal. Liqauli Ibnu Abbas asy-syaikhul kabir yut'im an kulli yaumin miskinan. Asy-syaikhul kabir artinya orang yang sudah tua, maka dia memberi makan. Satu kali puasanya itu diganti dengan memberi makan satu orang miskin. Kemudian an-naqa'u minal haid wan nifas, suci daripada haid, suci daripada nifas. Fa idza nazala ad-dam min haidin aw nifasin aftaratil mar'ah wa alaihim al-qada' ba'da Ramadan. Perempuan-perempuan yang haid, perempuan-perempuan yang nifas, maka hendaknya mereka tidak wajib untuk puasa, akan tetapi nanti setelah bulan Ramadan puasanya itu diqada' atau diganti. Amma idza shamat fa shaumu batil wa 'alaiha al-itsmu. Kalau dipaksa, perempuan yang haid, ada perempuan haid, ada perempuan sedang nifas tapi dia maksa kepengen puasa. Konsekuensinya apa? Sudahlah puasanya tidak sah, kemudian berdosa. Itu artinya kita beribadah ini nggak bisa sekendak-kendak hati kita, tidak bisa sesuai keinginan kita. Kita berpuasa ini mengikuti aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Sayyidah Aisyah berkata, kunna nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Ada dalil bahwa perempuan yang haid atau nifas tadi mengganti puasanya adalah dalil daripada Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, kami diperintahkan untuk mengganti puasa yang kami tinggalkan. Tapi sholat yang kami tinggalkan itu tidak diperintahkan untuk menggantinya. Artinya kalau perempuan haid, kemudian dia tidak sholat, nanti ketika bersih dari haidnya, dia tidak mengganti sholat yang ia tinggalkan semasa haid. Tapi di sini ada yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa misalkan mbak-mbak, tante-tante, yang perempuan-perempuan bersih dari haidnya itu, katakanlah jam 3 siang.
belum masuk waktu asar, tapi waktu zuhur sudah lewat. Kalau kemudian dia mandi bersih, mandi junub dan seterusnya, ternyata itu nggak cukup dan masuk waktu asar. Dalam keadaan yang seperti ini, maka nanti ketika dia sudah bersih mengganti zuhur yang tidak sempat ia kerjakan, dia sudah dalam keadaan suci, hanya saja belum melakukan yang namanya mandi janabah. Sudah? Damul istihadah la yamna'u shaum. Akan tetapi mereka yang terkena istihadah itu tidak menghalangi daripada puasa. Artinya perempuan-perempuan yang 15 hari, haid 15 hari, kemudian tidak juga kunjung selesai haidnya, lebih dari 15 hari bukan lagi disebut darah haid, tapi dia disebut darah istihadah. Mereka yang dalam keadaan istihadah tetap berpuasa. Mereka tetap puasa, tetap sholat, dan tidak berlaku baginya larangan-larangan bagi mereka yang dalam keadaan haid atau istihadah. Sampai di sini dulu, karena memang sudah mau maghrib. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kitab kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.